Setelah beberapa kali diperiksa KPK, mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Dalam perkara ini, KPK menduga terdapat penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Dari kuota tersebut, berdasarkan Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, ditetapkan bahwa kuota haji khusus hanya mendapat jatah 8% dan sisanya adalah kuota haji reguler. Namun, dalam perjalanannya, kuota tambahan bagi haji khusus mencapai 50% atau setara 10.000 kuota. KPK belum merinci terkait kerugian negara lantaran masih dalam kalkulasi BPK. KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama Saudara YJQ selaku ex-Menteri Agama dan yang kedua Saudara IAA selaku staf sus Menteri Agama pada saat itu. BPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi untuk menghitung besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini. Mantan Komisioner KPK Saud Situmorang bilang dari awal sudah jelas bahwa ada aturan yang dilanggar oleh Yakut. Saud berharap setelah penetapan Yakut sebagai tersangka, KPK segera mengambil langkah selanjutnya. Aja sebenarnya itu perbuatan tersangka itu sudah jelas kok angkanya yang boleh dikerjakan itu 92% yang disebutnya umum dan khusus 8%. Di situ dilanggar dan itu yang menentukan adalah disebutkan di situ yang berhak menentukannya itu adalah menterinya. Jadi sebenarnya kasusnya sangat simpel sebenarnya dari awal. Ada peraturan yang dilanggar, tentu harus segera tidak membuat ini menjadi berlarut-larut ya. Agar ini menjadi yang saya katakan kembali lagi, kalau mereka dalam tempo beberapa bulan sudah melakukan penyidikan dan kemudian sudah juga melakukan penggeledahan, itu kan sesuatu yang sederhana untuk kemudian diselesaikan. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman, meminta KPK menyusuri aliran dana dari Biro Travel Haji untuk menambah kuota haji khusus tersebut. KPK itu sudah pernah menyampaikan kepada publik bahwa ada dugaan aliran-aliran dana dari pihak-pihak swasta, dalam hal ini adalah penyelenggara ibadah haji khusus, kepada penyelenggara negara yang berada di Kementerian Agama. Artinya itu kan ada dugaan suap atau paling minim adalah gratifikasi. Nah kan kemudian dengan pendekatan follow the money harusnya itu bisa dipetakan dengan laporan hasil analisis transaksi keuangan, uang itu dari mana, kepada siapa, kemudian dibagi kepada siapa saja, untuk tujuan apa. Dugaannya ini kan ada jual beli kuota dari travel-travel ini agar mereka bisa mendapatkan kuota tambahan. Penyidik KPK tengah melakukan pemeriksaan lanjutan serta penyitaan barang bukti yang dibutuhkan, termasuk dari Biro Travel Haji untuk pemulihan aset negara. Selain Yakut, KPK juga menetapkan staf khusus mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas, Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex sebagai tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah melakukan penyelidikan sejak Agustus 2025, kemarin KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Mantan Komisioner KPK Saud Situmorang bilang sebenarnya kasus ini cukup simpel. Tapi kenapa baru sekarang Yakut ditetapkan sebagai tersangka? Dan apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan KPK? Kami akan membahasnya bersama dengan juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dan juga ada dari Pukat UGM, ada Bung Zainur Rohman. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kita tahu Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin mengumumkan ada penetapan 2 orang tersangka terkait dengan kasus pembagian kuota haji, begitu ya, kuota haji di tahun 2023-2024 kalau tidak salah. Saya ingin ke Mas Budi dulu. Mas Budi, mantan Menteri Agama Gus Yakut Kholil Qomas ini ditetapkan sebagai tersangka bersama
dengan mantan staf susnya begitu ya, Gus Alex di sana. Nah, saya ingin tahu dulu apa sebenarnya peran krusial dari Yakut Kholil Qomas dalam kasus dugaan korupsi ini hingga akhirnya KPK menetapkan keduanya menjadi tersangka. Ya, baik Mbak Adisti dan Mas Zainur terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Kami telah sampaikan juga terkait dengan konstruksi perkaranya, asal muasalnya berkaitan dengan tambahan kuota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, yang kemudian dilakukan diskresi, di mana diskresi tersebut bertentangan dengan ketentuan perundangan penyelenggaraan haji di Indonesia. Tentu dari proses diskresi itu kemudian KPK mendalami motif dan inisiatifnya seperti apa, mengapa dilakukan diskresi tersebut. Oleh karena itu, dalam proses penyelidikan dan penyidikannya, KPK kemudian meminta keterangan sejumlah pihak. Baik pihak-pihak di Kementerian Agama untuk mendalami bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan terkait dengan diskresi yang dilakukan oleh Menteri Agama tersebut. Mengapa dilakukan pembagian 50%, 50%. Padahal kalau kita pada undang-undang penyelenggaraan haji, pembagiannya seharusnya 92% untuk reguler dan 8% untuk khusus. Nah, ini mau seperti apa? Karena kita kaitkan dengan adanya mengapa kemudian ada dugaan aliran uang dari para PIHK atau Biro Travel, karena Biro Travel ini kan kemudian kuota haji yang mereka kelola bertambah secara signifikan. Artinya bertambah dari 8% menjadi 50%, bertambah 42% atau sekitar 8.400 kuota. Nah, itu yang kemudian kami mendalami, follow the money kalau istilah Mas Yainul. Kita ikuti aliran uangnya dari PIHK atau Biro Travel ini kepada oknum-oknum di Kementerian Agama. Nah, ini kan meeting of mind-nya jelas begitu ya, dari proses diskresi awal kemudian didistribusikan kuota ibadah haji itu, kemudian di ujung ada aliran uang. Itu Adisti. Nah, tentunya pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka adalah dengan adanya kecukupan bukti dan bagaimana peran-peran perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut, maka kemudian KPK menetapkan 2 orang, saudara YCQ dan saudara IAA, kemudian menjadi tersangka. Begitu. Oke, jadi bisa dikatakan peran krusial dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas ini adalah soal bagaimana pengambilan diskresi, kebijakan diskresi dalam pembagian kuota haji tambahan yang sebanyak 20.000 kuota haji yang memang seharusnya ini diberikannya sesuai dengan aturan 92% kepada haji reguler, kemudian baru 8% itu ke haji khusus begitu. Tapi kemudian justru ini dibagikannya adalah 50-50, 10.000 ke reguler, 10.000 ke haji khusus. Termasuk juga peran dari mantan staf khusus dari Yakut Kholil Qomas ini untuk pendistribusian ke biro-biro perjalanan haji khusus tersebut, begitu ya Mas Budi? Betul sekali Mbak Adisti, termasuk peran-peran dari yang bersangkutan berkaitan dengan aliran uang dari PHK Biro Travel ini kepada oknum-oknum di Kementerian Agama. Begitu. Oke, yang pertanyaan selanjutnya adalah ketika memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, kapan kemudian KPK akan memanggil Yakut Kholil Qomas dan juga mantan staf susnya untuk sebagai tersangka untuk diperiksa, termasuk juga ada potensi penahanan di sana? Tentu secepatnya Mbak Adisti kami akan jadwalkan pemeriksaan kepada yang bersangkutan untuk diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka. Di sini KPK juga masih paralel menunggu hasil hitung kerugian keuangan negara oleh kawan-kawan BPK. Tentu kita semua juga berharap proses hitung bisa segera tuntas sehingga proses penyidikannya juga bisa selesai. Oke, termasuk juga ada potensi kemungkinan tersangka bertambah setelah ada
pengumuman soal nilai kerugian negara di sana atau seperti apa sebenarnya? Saat ini kita masih fokus dulu untuk penyidikan di dua tersangka ini. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa, termasuk ketika nanti sudah masuk di tahap persidangan, kita bisa secara terbuka juga melihat fakta-fakta di persidangan nanti akan seperti apa. Tentu setiap perkara KPK selalu terbuka kemungkinan untuk terus melakukan pengembangan. Ya, namun demikian saat ini kita fokuskan dulu untuk dua tersangka yang sudah ditetapkan agar juga penyidikannya bisa segera kita selesaikan. Oke, saya ingin ke Bung Zainur Rohman. Bung Zainur, ini kalau kita lihat kan KPK juga akan menelisik begitu ya soal dugaan aliran dana begitu ya, karena memang tidak mungkin Menteri Agama begitu ya pada saat itu melakukan diskresi yang memang seharusnya sesuai dengan aturan ini 92% sampai 8% begitu ya dibaginya. Tapi kemudian ini dibagi menjadi 50-50. Tentu ini menjadi pertanyaan untuk kita semua begitu. Apa sebenarnya yang menjadi motif kalau bukan soal dugaan jual beli kuota? Nah, bagaimana Bung Zainur Anda melihat ini? Ya, betul sekali Mbak Adisti. Justru itulah yang harusnya menjadi fokus KPK, bukan soal diskresinya. Kenapa? Karena kalau diskresi itu sesuai dengan Undang-Undang 30 tahun 2014, itu ada syarat-syaratnya. Kalau sudah diatur di dalam Undang-Undang Haji, ya Undang-Undang 8 2019 dengan jelas, maka sebenarnya tidak terbuka ruang diskresi. Diskresi itu tujuannya apa sih? Yang pertama untuk melancarkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, yang kedua mengisi kekosongan hukum kalau belum diatur. Yang ketiga adalah agar ada kepastian hukum dan yang keempat adalah agar melancarkan stagnasi gitu ya. Oke, Nah, jadi dengan kata lain tidak ada urgensi Yakut Kholil Qomas untuk kebijakan diskresi tersebut soal pembagian kuota 20.000 tambahan 20.000 kuota haji itu. Ya, di dalam Undang-Undang Haji itu alokasinya sudah jelas, 8% untuk khusus, 92% untuk reguler. Yang jadi titik tengkar kan adalah bagaimana kalau dikasih tambahan sama pemerintah Saudi begitu kan. Nah, di sana sebenarnya sudah diatur, tetap ikut kepada aturan umumnya, yaitu tetap pada 92 berbanding 8. Kalau tidak diatur, baru menteri boleh menggunakan diskresi. Diskresi itu ada syaratnya. Yang pertama sesuai dengan tujuan diskresi yang tadi itu. Yang kedua harus sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Ada juga sesuai dengan syarat-syarat objektif. Dan yang paling penting Mbak Adisti, yang paling penting adalah tidak boleh ada konflik kepentingan dan tidak boleh dilakukan dengan itikat buruk. Nah, kalau itu dilanggar, maka itu merupakan satu bentuk penyalahgunaan kewenangan. Yang jadi pertanyaan, kenapa kemudian ada pembagian 50-50, tidak 92 berbanding 8. Ini yang harus jadi fokus KPK. Orang melakukan satu tindakan yang menyalahi aturan itu kan ada intensinya, ada niatnya, ada motifnya. Nah, KPK saya ingat betul pernah menyampaikan kepada publik ada dugaan aliran dana. Baru saja Pak Budi sebagai juru bicara KPK juga menyampaikan ada aliran dana. Nah, aliran dana inilah yang harus ditindaklanjuti Mbak Adisti, follow the money, meminta bantuan PPATK untuk menelusuri apakah PIHK travel haji ini mereka misalnya membeli atau mereka itu iuran Mbak Adisti dikumpulkan kepada maklar, maklarnya itulah yang menyerahkan kepada perantaranya membagikan kepada pejabat di Kementerian Agama. Kan sebenarnya KPK sudah pernah spill informasi-informasi ini gitu ya. Nah, itu yang harus segera untuk diselesaikan peta aliran dananya. Semua yang memberi dan semua yang menerima sama-sama harus dijerat dengan tindak pidana korupsi. Terserah KPK apakah mau menggunakan pasal suap, pasal gratifikasi, atau tetap konsisten menggunakan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang sekarang menjadi pasal 603 dan 604 KUHP yang baru. Silakan KPK untuk tindak lanjuti itu. Jadi sebenarnya publik juga sudah menunggu-nunggu dari lama. Kenapa KPK yang sudah pernah umumkan ada aliran dana baru sekarang tetapkan sebagai tersangka. Itu pun, mohon maaf nih Pak Mas Budi, penetapan tersangkanya itu tidak diumumkan melalui konferensi pers Mbak Adisti ya, hanya melalui keterangan oleh Mas Budi. Kalau kita ingat ya, biasanya kan KPK itu kalau ada penetapan tersangka sekelas mantan menteri, pejabat dengan kedudukan sangat tinggi ini kan biasanya pimpinan KPK, kemudian lengkap dengan kelengkapan ada deputi penindakan, bahkan kadang ada direktur penyidikan. Nah, ini kan baru dilakukan oleh
Mas Budi sebagai juru bicara, ini ada apa di internal pimpinan KPK? Itu menjadi pertanyaan publik, Mbak Disti. Oke, ini juga menjadi pertanyaan saya sebenarnya untuk Mas Budi. Itu kan dilakukan oleh Mas Budi begitu ya, doorstep begitu. Biasanya itu dilakukan secara konferensi pers begitu, memang secara resmi. Apa yang terjadi di KPK sebenarnya? Baik, Mbak Adisti dan Mas Zainur, tentu KPK juga seluruh kayaknya sudah satu suara bulat mufakat untuk kemudian dalam proses penyidikan perkara ini menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Kalau kita melihat historinya, penyidikan ini kan berangkat dari sprindik umum yang memang kita belum menetapkan tersangkanya, karena memang proses pemeriksaan masih terus berlangsung dan ini memang cukup kompleks ya. Kenapa kami sampaikan cukup kompleks, Mbak Adisti dan Mas Zainur, karena memang pihak-pihak yang penting untuk dilakukan pemeriksaan jumlahnya sangat banyak. Tidak hanya pihak-pihak dari Kementerian Agama, tapi juga ada beberapa lembaga lain yang juga kami panggil untuk dimintai keterangan bagaimana pengetahuan para saksi ini mengenai penyelenggaraan ibadah haji. Karena itu penting bagaimana kita ingin melihat sebetulnya apakah fasilitas-fasilitas penyelenggaraan ibadah haji ini betul tersedia atau tidak. Nah, itu kan juga menjadi salah satu poin yang menjadi item yang menjadi pertimbangan dalam proses hitung kerugian keuangan negara oleh BPK. Kemudian KPK juga perlu melakukan permintaan keterangan kepada para pihak Biro Travel atau PIHK. Karena memang jual beli kuota ini beragam. Ada beberapa PIHK yang belum mempunyai izin untuk menyelenggarakan ibadah haji. Khusus ini faktanya sudah bisa menyelenggarakan. Nah, ini mengapa? Ternyata KPK menemukan fakta bahwa jual beli kuota ini tidak hanya dilakukan dari Biro Travel kepada calon jamaah, tapi juga jual beli kuota dilakukan antar Biro Travel. Nah, ini seperti apa? Ditanya juga nanti soal aliran uang dari para Biro Travel ini kepada oknum-oknum di Kementerian Agama. Nah, oleh karena itu dalam proses diskresinya, KPK juga melihat apakah proses diskresi pembagian kuota haji tambahan ini dilakukan murni top down dari Kementerian Agama atau ada sisi bottom up-nya, ada inisiatif dan motif dari bawah. Ya, mengapa kita perlu melihat itu? Karena dengan adanya diskresi itu, maka kuota haji tambahan ini bergeser cukup banyak dari yang seharusnya masuk ke reguler, yang dikelola oleh Kementerian Agama, namun kemudian bergeser ke kuota haji khusus yang dikelola oleh para Biro Travel. Yang tentu jumlah yang sangat banyak ini, maka kemudian keuntungan yang nantinya diperoleh oleh para Biro Travel ini kan juga bertambah secara signifikan. Itu kaitannya dengan PIHK dan Biro Travel ini diduga mengalirkan sejumlah uang kepada oknum-oknum di Kementerian Agama. Nah, kemudian penting lagi Mbak Adisti, di sini kami juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pihak yang sudah kooperatif, termasuk para Biro Travel yang kemudian juga sudah mengembalikan sejumlah aset, termasuk dalam bentuk uang yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi ini. Yang kemudian kami juga mengimbau karena memang masih ada pihak-pihak lainnya, khususnya para Biro Travel ataupun asosiasi yang masih ragu, masih maju mundur untuk kemudian mengembalikan aset-aset yang diduga terkait dengan perkara ini. Itu kami berharap. Saya ingin tahu tadi ragu lagi. Silakan. Ya, tentu kami berharap pihak-pihak tidak perlu ragu lagi karena KPK juga sudah menetapkan 2 orang sebagai tersangka dan penyidikan perkara ini akan terus berprogres secara positif. Begitu Mbak Adisti. Tadi Anda mengatakan ada beberapa Biro Travel yang kemudian mengembalikan dana atau berupa aset, begitu ya. Totalnya berapa Biro Travel dan berapa total dana yang kemudian dikembalikan atau diberikan asetnya kepada KPK, begitu ya, dikembalikan kepada KPK, termasuk soal berapa juga dugaan kerugian negara yang saya rasa sampai saat ini masih dihitung ya oleh BPK. Ya, betul Mbak Adisti. Jadi dalam
penyidikan perkara ini KPK sudah melakukan pemeriksaan sekitar 400-an biro travel, di mana pemeriksaan juga dilakukan bersama dengan auditor BPK karena memang paralel untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Kemudian dari sejumlah pemeriksaan yang sudah dilakukan, KPK juga tidak hanya melakukan pemeriksaan di Jakarta, Mbak Adisti, karena kita tahu bahwa biro travel ini kan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga kami jemput pula ke daerah. Kami lakukan pemeriksaan di Jawa Timur, di Kalimantan, di Sulawesi, dan di berbagai wilayah lainnya. Dari beberapa pemeriksaan tersebut, KPK kemudian juga melakukan penyitaan sejumlah aset ataupun uang dari para PIHK. Dan sampai dengan hari ini terhitung mencapai sekitar 100 miliar. Oleh karena itu, KPK masih terus berharap pada pihak-pihak terkait untuk jangan ragu lagi. Silahkan jika memang aset-aset yang diperoleh tersebut diduga dari dugaan tindak pidana korupsi ini untuk tidak ragu lagi mengembalikan kepada KPK. Karena ini memang dibutuhkan untuk proses pembuktian sekaligus sebagai langkah awal KPK dalam optimalisasi pemulihan keuangan negaranya nanti. Oke, berarti dari 400 biro travel begitu ya, haji dan umroh sudah ada lebih dari totalnya 100 miliar rupiah yang kemudian dikembalikan berupa dana dan juga aset kepada KPK begitu. Tapi yang jadi pertanyaan, ketika memang sudah mengembalikan begitu, apakah nanti akan menggugurkan atau seperti apa? Ini kan yang juga dikhawatirkan karena kalau kita lihat ini miris sekali. Seharusnya haji khusus waktu itu adalah cuma 1.600 dapat kuotanya. Tapi kemudian karena diskresi tersebut 10.000 yang diberikan kepada haji khusus kuotanya. Ya tentu dalam penetapan tersangka kita akan melihat bobot peran dari setiap pihak. Apakah memang betul melakukan perbuatan melawan hukum, bobotnya seperti apa. Nah itu yang kemudian juga menjadi pertimbangan Mbak Adisti. Nah, oleh karena itu sampai dengan saat ini KPK melihat kita tetapkan dua dulu nih tersangkanya, saudara YCQ dan juga saudara IAA. Termasuk juga ini yang juga menjadi pertanyaan saya juga adalah dugaan aliran dana yang masuk ke kantong dari Gus Yakut Kholil Qomas dan juga staf susnya pada saat itu. Apakah saat ini juga terus ditelisik oleh KPK? Tentunya Mbak Adisti, karena memang dari penelusuran yang KPK lakukan, ada sejumlah PHK dan Biro Travel ini mengalirkan uang-uang kepada oknum di Kementerian Agama. Bagaimana mekanismenya, tahapannya, perantaranya, semuanya ditelisik. Dan tentu nanti untuk optimalisasi aset recovery, maka kemudian terbuka kemungkinan juga KPK nanti akan melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Oke, saya mau ke Bung Zainur Rohman. Bung Zainur Rohman, kalau kita lihat begitu kan sebenarnya penyelenggaraan ibadah haji ini kan dilakukan setiap tahun begitu ya. Tapi kemudian kemarin ada kuota tambahan yang diberikan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Nah, ini yang kemudian menjadi celah. Nah, bagaimana kewenangan seorang menteri dalam kapasitasnya seorang menteri terhadap pembuatan kebijakan dan praktik korupsi. Jangan sampai kemudian ini menjadi celah-celah berikutnya yang dilakukan oleh pembuat kebijakan. Ya, ini memang ada perbaikan regulasi ya di Undang-Undang 14 2025 di mana untuk kuota tambahan itu diperjelas bagaimana mekanismenya. Kalau saya lihat mekanismenya yang mengikuti mekanisme umum sebagaimana sebelum ada kuota tambahan dari pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Nah, kalau tadi jadi pertanyaan bagaimana nih celah-celah penyalahgunaan kewenangan, celah korupsi ketika terkait dengan pengaturan kuota. Ya, ini memang salah satu celah ya dari sedemikian banyak celah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ibadah haji itu adalah satu momen yang sangat gigantik ya, melibatkan jemaah sangat banyak, ratusan ribu, sehingga ini kan ada anggaran yang sangat banyak, anggaran dari jemaah, anggaran dari negara. Di situ ada pengadaan barang dan jasa, ya pengadaan barang dan jasanya meliputi ada catering, ada transportasi, ada pemondokan, ada kesehatan dan seterusnya gitu ya. Sehingga memang celahnya sangat banyak. Yang pertama betul tadi celah di bidang penetapan kuota, ini celah yang paling besar adalah kickback, jual beli kuota dari PIHK
membeli kepada penyelenggara yaitu dari kementerian. Yang kedua terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Ini celah yang banyak dimainkan oleh pejabat ya yang memiliki kewenangan. Karena ini kan pengadaan barang dan jasa di luar negeri semakin rumit dari sisi pengawasan pemerintah ya. Yang ketiga saya pikir juga pernah ada kasus terkait dengan pengelolaan dana penyelenggaraan ibadah haji ya. Jadi ini sebenarnya sudah ada banyak pelajaran di Kementerian Agama. Ada 3 menteri agama Mbak Adisti yang terseret kasus korupsi. 2 sudah divonis bersalah, ini ada 1 statusnya sekarang adalah tersangka. Kan menjadi aneh ya ketika Kementerian Agama ini tersangkut kasus korupsi. Harusnya ini kan menteri yang menunjukkan keteladanan, kementerian yang paling bersih. Harusnya begitu ya Mbak Adisti ya. Bahkan di Kementerian Agama pernah ada kasus pengadaan cetak Al-Qur'an. Itu kan mungkin setan juga bingung kok bisa cetak Al-Qur'an dikorupsi gitu ya. Sehingga ini harus ditutup ke depannya Mbak Adisti. Ditutup celah-celahnya. Bagaimana caranya? Yang pertama aturannya harus jelas. Yang kedua pengawasannya. Yang ketiga menghindarkan diri dari konflik kepentingan. Nah sekarang sudah dipisah Mbak Adisti. Untuk haji ada kementeriannya tersendiri. Ya harapan saya kementerian yang baru ini tidak membawa penyakit dari tempat yang lama. Bagaimana caranya? Set up sistem yang baru, komitmen yang baru, pengawasan yang baru, pejabat yang baru. Jangan kemudian membawa ya orang-orang lama dari Kementerian Agama. Kalau masih membawa orang-orang yang lama, saya khawatirnya kebiasaan lama, penyakit lama, sistem lama itu akan menular di kementerian lembaga yang baru ini. Mbak Adisti. Oke, terakhir pesan untuk KPK, jangan sampai berlama-lama soal bagaimana ada pemberi suap, ada juga penerima suap. Iya Mbak Adisti, kalau sudah ada informasi seperti itu, saya justru bertanya-tanya, mau menunggu apa lagi tuh untuk pemberi dan penerimanya Mbak Adisti ya. Kalau memang KPK sudah pegang alat buktinya, ada transfer dari PIHK dari travel haji ini kepada penyelenggara negara. Clear, itu sudah full toit ya, itu sudah tinggal ditetapkan sebagai tersangka. Seharusnya kan tidak hanya 2 ya, tidak hanya Gus Yakut dan Gus Alex. Harusnya bisa diikuti dengan tersangka-tersangka yang lain. Baik dari internal Kementerian Agama sendiri maupun dari travel-travel ini PIHK. Yang paling penting pertama adalah para pemberi dan para penerima. Nanti baru dikembangkan ke yang lain. Misalnya kemudian ini apakah dicuci uangnya dengan TPPU gitu ya. Apakah kemudian juga mengadari pihak-pihak lain. Itu baru dikembangkan. Saran kami jangan berlama-lama. Ini kasus yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah. Karena bukan kasus yang kemudian ada perdebatan dari sisi teoretik. Saya lihat ini kasus tinggal diurutkan dari aliran dananya dari pemberi sampai kepada penerima akhir. Siapapun yang ada kaitannya dengan pemberian dan penerimaan, tetapkan sebagai tersangka. Itu Mbak Adisti. Oke, jangan berlama-lama karena memang publik menunggu dan juga mengawasi. Mudah-mudahan juga didengar oleh pimpinan KPK ya Mas Budi Prasetyo ya, kami menunggu. Terima kasih dari Pukat UGM, Bung Zainur Rohman dan juga ada juru bicara dari KPK, Mas Budi Prasetyo telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Adisti. Mas Zainur, terima kasih. Saudara, tembok beton pembatas permukiman dan pasar induk Kramat Jati jebol tak kuat menahan beban sampah ratusan ton selama berbulan-bulan. Akibat sampah pula, saudara, warga sekitar terpaksa menghirup bau yang tidak sedap setiap harinya. Sudah sejauh apa proses pembersihan di sana? Kami akan hadirkan laporan langsungnya usai jeda. Ingin memiliki bisnis mobil yang menguntungkan tapi tidak mau ribet dengan operasional sehari-hari? Sementara Anda tetap bisa fokus bekerja, berkeluarga, dan menikmati hidup? Dunia otomotif Indonesia memiliki satu terobosan baru. Mobis Indonesia, solusi bisnis mobil autopilot untuk semua. Temukan jawabannya dalam Bincang Kita, terobosan bisnis autopilot. Sabtu, 10 Januari, pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh